Sobat Satu, welcome to Mentari Inspirasi, Shine Bright and Motivation. Program ini adalah program baru yang akan membahas tentang informasi dan motivasi terkait mahasiswa. Dan perlu diketahui bahwasanya program ini adalah program yang diusung oleh Paguyuban Duta Santri UIN 1 yang disupport langsung oleh Satu TV. Tapi sebelum itu, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. So introduce it's me Dinda. Tapi aku di sini nggak sendiri, pastinya ditemenin sama partner aku, ada Kak Vina. Hai Kak Vina. Hai, dan di sini tentunya kita nggak cuma berdua aja dong. Di sini ada bintang tamu yang nggak kalah keren juga. Ada Kak Ahmad Siddiq dan Kak Nurma dari Genbi Kediri Komisariat UIN 1 Tulungagung. Halo. Hai. Oke Kak Vin, nggak sih akhir-akhir ini tuh banyak banget berita yang lagi hype banget di kalangan mahasiswa, yaitu terkait beasiswa Genbi. Betul. Dan sekarang ini adalah tahun pertama di mana Genbi itu sendiri dikhususkan untuk seluruh program studi yang ada di UIN 1 Tulungagung, bukan hanya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Hukum Ekonomi Syariah tentunya. Gimana Kak? Iya, aku jadi penasaran sih, kenapa kok tiba-tiba kampus tuh adain program kayak gitu, beda kan dari tahun lalu. Ada juga sih penasaran sama beberapa pertanyaan yang ada di dalam diri aku, mungkin dari Sobat Satu juga yang penasaran tentang Genbi. Nantinya akan kita bahas tuntas di episode kali ini bareng Kak Siddiq dan Kak Nurma. Nah, saya punya pertanyaan penting nih Kak. Yang pertama, di sini apa sih kesinambungan Genbi bagi fakultas selain ekonomi dan bisnis Islam? Oke, aku di sini izin menjawab ya. Kalau menurut aku, yang pertama di sini biar ada pemerataan, dimana kan kita ketika kuliah itu sebuah core keilmuan pastinya penting kayak gitu. Kalau kita mau telisik lebih jauh lagi nih terkait dengan hal tersebut, wah kenapa sih Genbi sekarang kok malah dibuat untuk umum? Kenapa nggak ekonomi aja? Padahal kalau kita ngomongin tentang Bank Indonesia nih, cakupannya pasti ekonomi kayak gitu. Kalau kita telisik lebih jauh lagi nih, kalau kita mau open mindset gitu kan, ketika kita dalam satu komunitas makin banyak pemikiran dengan latar belakang yang berbeda-beda, artinya kan kita makin banyak nih keilmuannya. Ibaratnya nih, kalau kita dapat teman-teman dari FTIK nih, kita dapat nih keilmuannya. Kemudian ada dari teman-teman fasih gitu, ada dasar hukumnya kayak gitu. Nanti bisa disatukan jadi satu, dipraktiknya sama Febi untuk ngerem biar apa ya, ibaratnya akhirat sama dunianya imbang. Ada teman-teman dari Fuad kayak gitu. Jadi pastinya ketika ada satu kebijakan dari kampus, oke nih kita buka untuk keseluruhan, pasti ada poin yang luar biasa di dalamnya untuk kedepannya juga. Nanti tergantung juga nih bagaimana dari generasi penerusnya nanti untuk dapat manfaatkan budaya, kemudian keilmuan yang ada di dalamnya menjadi satu kesatuan yang luar biasa gitu. Oke, udah setuju ya sama jawabannya? Setuju sih. Soalnya sebelumnya aku mikirnya juga kan jadi yang kasihan sih yang Febi saingannya jadi banyak gitu kan ya. Ternyata ada unpopular opinionnya lain gitu. Terus nih Kak, aku juga mau flashback nih sebelum lebih jauh. Mungkin dari teman-teman Sobat Satu juga masih ada yang bingung atau yang tadi Kakak Nurma bilang bledru ya, masih rancu soal Genbi. Sebenarnya Genbi itu apa gitu? Bisa dijawab oleh Kak Nurma atau Kak Siddiq? Oke, Genbi itu sebenarnya mungkin kalau teman-teman, karena kan Genbi itu penerima beasiswa dari Bank Indonesia. Jadi singkatan Genbi itu mungkin teman-teman mikirnya generasi Bank Indonesia. Bukan, jawabannya bukan generasi Bank Indonesia ya teman-teman, tapi generasi baru Indonesia. Jadi Genbi itu adalah komunitas yang isinya adalah mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia, yang dimana nggak semua kampus bisa kampusnya itu dapat beasiswa Genbi, tapi cuma kampus-kampus yang bermitra dengan Bank Indonesia gitu. Oh gitu ya, baru tahu sih ternyata kepanjangannya gitu ya. Iya. Nggak keterima Indonesia. Nggak keterima Genbi. Ya kan generasi Bank Indonesia tuh ya jawabnya. Nanti takutnya pas wawancara yang udah lolos kemarin jawabnya generasi Bank Indonesia gitu ya takutnya. Dan di sini udah dijelaskan ya, Genbi itu generasi baru Indonesia, bukan generasi Bank Indonesia. Betul. Pertanyaan saya selanjutnya nih Kak, gimana aja kegiatannya dari Genbi itu sendiri dan bagaimana peran Genbi untuk menjadi wadah bagi mahasiswa tentunya dalam pengembangan potensi diri? Oke, kalau terkait dengan kegiatan di kita tentunya banyak banget ya. Kalau kita sepil kayaknya ini satu dasi nggak cukup kayak gitu ya. Yang jelas ya. Ya, jadi kalau di kita sendiri itu kita kan ada 3 peran ya. Kita ada 3 peran, ada future leader di mana kita disiapkan untuk menjadi pemimpin di masa depan, kemudian sebagai agent of change juga, agen perubahan, dan juga frontliner atau ibaratnya apa ya?
kayak garda terdepan atau yang menyalurkan kebijakan dari Bank Indonesia. Terus kalau dikaitkan nih, lalu gimana sih Genbi ini dalam menyiapkan generasi kita, di mana di dalamnya ini kita ada juga bukan kelas, lebih kayak ke pelatihan. Ya, kayak pelatihan. Gitu ya? Iya, kayak workshop yang biasanya kita menyasar agar mengasah skill dan juga kemampuan dari keanggotaan kita kayak gitu. Ada discuss. Kemarin kita juga ada bedah buku karena kita mungkin kalau kita udah nanti join nih, walaupun mungkin kita dari berbagai fakultas karena kita ada di bawah naungan dari Bank Indonesia yang mana dia fokus nih pada moneter di negara kita. Tentunya nanti fokusnya di kita ketika berdiskusi pasti tentang ekonomi kayak gitu. Di tahun lalu sendiri kita pernah membahas terkait dengan bedah buku, diskusi tentang bedah buku dari Dr. Budiono ya kalau salah. Budiono tentang bagaimana negara kita ini bisa mempertahankan ekonomi di negara kita. Nah, itu kan melatih agar kita bisa lebih berpikir kritis kayak gitu. Selain itu juga kita untuk melatih soft skill dari public speaking, kita kasih challenge nih kepada mereka. Kita kasih cash, silakan didiskusikan, nanti presentasi di situ. Entah kamu pro atau kontra, silakan disampaikan. Gitu. Jadi harapannya selain bisa berpikir kritis, tapi juga mampu nih untuk menyalurkan melalui public speaking-nya tadi kayak gitu. Terus izin menambahkan ya, seperti yang aku bilang tadi, kalau di Genbi itu setiap minggu ada proker ya kan? Betul. Dan prokernya itu bukan proker yang monoton gitu loh. Nah, ada 1 minggu nanti kita ada proker untuk buat buket. Terus proker selanjutnya kita ada proker untuk belajar sama adik-adik. Nah, di situ itu kan kita itu kerjaannya banyak, jadi kita di rolling. Job desk-nya itu di rolling. Jadi karena kita di rolling kayak knowledge kita terkait job desk ini itu nambah gitu loh. Jadi kayak selama ikut di Genbi itu menurutku banyak banget hal yang aku pelajari gitu. Nyambung sama yang job desk ya. Genbi ini kan termasuknya ke komunitas atau organisasi. Biasanya kalau komunitas atau organisasi kan ada strukturnya tuh, ada divisi-divisinya. Nah, kalau di Genbi sendiri tuh gimana pembagian divisi dan job-jobnya itu seperti apa sih? Biar teman-teman mungkin ada yang penasaran gitu. Kalau terkait dengan pembagian divisi, mungkin all Genbi yang ada di Indonesia itu sama, cuma mungkin beda-beda nama aja. Kalau di kita, yang jelas seperti halnya komunitas di lainnya ya ada BPH kayak gitu, mulai dari ya yang ngurus administrasi, keuangan, sampai dengan leader. Di bawahnya nanti kita ada divisi-divisi kayak ada kewirausahaan, di mana di sini biasanya fokus kita selain melatih jiwa keterampilan nih dari anggota kita, kita juga menyasar kepada para pelaku yang ada di Tulungagung kayak gitu. Kemudian ada juga edukasi, di mana kita di sini mengedukasi bukan hanya di internal aja, tapi kita juga keluar kayak kita ada EOR. Di mana kalau EOR di sini lebih ke mengajarkan kita parenting gitu loh. Karena kan kita merawat anak-anak kayak gitu kan ya, gitu. Terus ada juga sosial. Kalau sosial di sini lebih kepada hubungan sosial, kemudian membangun kerjasama juga dengan instansi di luar dan juga komunitas di luar. Ini salah satunya ada Kak Nurmani dari divisi sosial. Mungkin nanti kalau mau bahas lebih lanjut tentang bagaimana sih divisi sosial, ada Mbak Nurmani yang udah berkecimpung di dalamnya gitu. Kemudian ada BI Corner. Kalau BI Corner di sini dia lebih kepada kepenulisan gitu, kayak kajian-kajian, penulisan esai, mengkaji tentang kebijakan dan sebagainya itu ada di BI Corner. Kemudian ada lagi sosial media, di mana di sini dia lebih kepada konten-konten kreatif, kemudian mempublikasi proker-proker kita kayak gitu. Berarti ada 5? Ya, ada 5. Nah, dan Kak Sidik ini adalah ketua dari Genbi, Kediri Komisariat 1 Tulungagung. Keren banget dong tentunya. Jadi kalau more info terkait Genbi ya cocok banget kalau Kak Sidik. Bismillah ya Kak ya. Saya udah gugur saya. Ya teman-teman jangan pesimis dulu ya kalau mau daftar itu jangan aku nanti keterima nggak ya, jangan gitu ya. Ya udah jalanin aja, daftar aja, betul. Rezeki juga udah ada yang ngatur gitu kan. Tapi kalau ngomongin yang kalau mau nyoba-nyoba gitu kan biasanya takut ya. Soalnya aku mikirnya Genbi tuh kayak ngelihat track record dari mahasiswa gitu loh. Mungkin pernah berkecimpung di bidang organisasi apa atau ekstrakurikuler apa gitu. Nah, kira-kira nih Kak, emang seberpengaruh itu ya track record tentang ikut organisasi gitu supaya bisa lolos di Genbi? Atau emang ya udah kalau emang nggak ada nggak apa-apa, nanti kita bisa belajar bareng-bareng gitu? Oke. Ngomongin track record ya. Nah, sebelumnya itu sebenarnya aku bukan orang yang termasuk aktif banget di kampus. Aku mungkin lebih aktif di luar kampus. Nah,
mengenai track record, waktu kemarin aku di Genbi itu kan aku juga sempet tau tanya-tanya sama temanku kayak, kok kamu bisa lolos di Genbi, apa aja yang kamu bawa gitu kan. Soalnya kan sebelum kita masuk Genbi itu kan kita ada 2 tahap tes ya Kak Sidik. Yang pertama itu ada tes administrasi, kemudian yang kedua itu ada tes wawancara. Nah, yang di tes administrasi itu yang track record kamu dilihat lebih jauh gitu loh. Nah, di CV terus portofolio ya Kak Sidik. Nah, temanku itu ada yang dia itu sama sekali nggak ikut organisasi di kampus, tapi dia itu dapat nilai tertinggi di prodinya gitu. Terus ada juga temanku yang dia itu nggak dapat nilai tertinggi di prodi, nggak aktif di organisasi kampus, tapi dia itu banyak ikut lomba-lomba. Jadi untuk teman-teman nih yang semisal nggak aktif organisasi, tapi kamu itu punya nilai lebih, merasa punya nilai lebih, itu nggak apa-apa, daftar aja. Soalnya itu mungkin yang menurut kamu itu kurang, tapi menurut seleksi ya orang lain itu kayak wah gitu loh, jadi nggak apa-apa, coba aja gitu ya. Walaupun emang banyak teman-temanku di Genbi itu yang riwayat organisasinya itu masya Allah gitu loh, contohnya tetap Pak Sidik sih. Oke, berarti emang Gitu. semuanya itu harus balance gitu ya. Iya. Seperti organisasi jalan, akademik juga oke. Rezeki juga udah ada yang ngatur gitu. Rezeki ya, udah wow. Dicoba lagi tahun depan gitu kan ya Kak. Sampai dapat. Nah, di sini pertanyaan saya lagi nih Kak, apa sih momen yang paling menarik di Genbi dan apa sih kelebihan dan kekurangan yang ada di Genbi itu? Mengikuti Genbi itu apa sih kelebihannya dan kekurangannya gitu? Oke. Kalau momen menarik tentunya dari masing-masing kita pasti punya momentum tersendiri yang mungkin paling berkesan lah kayak gitu. Memorable gitu. Iya, memorable di bagiannya mana gitu. Kalau bagi saya pribadi karena kita di sini juga komunitas Genbi di sini kan bukan hanya di Komis aja, ada di regional. Di regional tuh satu karisidenan kayak gitu. Kemudian ada di tingkat provinsi juga, ada di tingkat nasional. Kalau dari saya pribadi karena alhamdulillah di tahun kemarin sempat ikut serta di leadership forum yang ada di Singosari Resort Malang, itu kalau saya rank sih ya, itu yang paling fresh, paling pertama gitu, yang paling memorable bagi saya pribadi gitu. Mungkin almarhumah ada juga nih sendiri nanti untuk pengalamannya di mana kayak gitu. Selain itu juga GDP itu juga event yang paling kita tunggu-tunggu nih sebagai insan Genbiers gitu, karena di situ kita bisa belajar banyak, kita bisa bertemu dengan teman-teman dari daerah yang luar biasa lah, dari mana aja, dan juga dari karakter yang pastinya bervariasi gitu. Dan tentunya bisa bertemu nih dengan gestar yang mungkin kita idamkan atau bahkan mungkin kita sering baca bukunya tapi kita nggak tahu orangnya. Kayak kemarin kita sempat bertemu dengan Terelie, kita bisa berdiskusi. Iya, serius. Kita bisa privilege banget kita bisa bertemu dengan Mas Terelie di situ, kita bisa diskus banyak. Kemudian waktu saya di Jatim sendiri bisa bertemu dengan Dr. Gamal Abin Said, ya kalau tahu di situ. Luar biasa sih kalau menurut saya di dalamnya gitu. Kalau terkait dengan kelebihannya mungkin kita bisa kenal orang BI, itu yang mungkin yang paling simple lah kayak gitu ya, relasi. Terus kita juga teman-teman tuh alhamdulillahnya saling support satu sama lain gitu. Jadi kita bisa tahu nih, kita bisa ambil sudut pandang yang berbeda-beda untuk kita ambil. Oh, kita ternyata bisa loh kayak gini. Kayak yang tadi dikatakan, apakah di Genbi itu selalu anak-anak yang aktif dalam organisasi? No, tidak. Di sini kita memiliki background yang berbeda-beda. Ada dia yang tidak aktif organisasi tapi secara prestasi dia unggul, ada yang aktif di organisasinya bagus, ada juga yang mungkin dia kayak Mbak Nurma ini aktif di luar. Jadi di situ kita bisa menyatukan nih, kita bisa belajar banyak. Kalau kita udah hebat nih di dalamnya, gimana sih kalau kita nanti di luar, kita bisa tanya kayak Mbak Nurma yang di luar gimana. Jadi kita bisa ngebalance dan juga menyiapkan diri kita ke depannya kayak gitu. Gitu ya. Kalau mungkin terkait kekurangan, mungkin lebih kalau orang-orang yang melihatnya padat banget sih gitu kan ya, padat banget sih kayak gitu. Mungkin kalau dari saya pribadi gitu ya, kalau terkait hal tersebut itu kalau saya balik lagi ke masing-masing orangnya gimana, bisa ngatur waktunya kayak gimana. Kalau saya kebetulan di Genbi sudah 2 tahun, saya enjoy aja karena yang pertama jadwal saya tuh selalu di rolling, jadi saya nggak always selalu ikut, kecuali sekarang nih. Kalau di tahun ini alhamdulillahnya setiap event selalu ikut kayak gitu. Itu sih, mungkin dari Mbak Nurma ada yang mau ditambahin gitu? Oke, kalau dari aku kurang lebih sama sih sama Mas Sidik. Soalnya
karena kan aku kebanyakan di luar ya. Terus untuk kayak ikut event-event di kampus itu juga baru waktu di Genbi ini. Jadi awal-awalnya tuh agak culture shock kayak wah kok gini ya ternyata hidupnya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu ya bisa mengikuti sih alhamdulillah. Terus banyak teman-teman yang menurutku karena latar belakang kita banyak yang berbeda, jadi aku banyak belajar nih dari teman-teman. Oh alah ternyata kalau menghadapi orang kayak gini, terus ternyata kalau ada masalah gini nanggepinnya gini gitu. Terus untuk kekurangannya sama sih kebanyakan broker, tapi itu cuma kelihatannya sih teman-teman menurutku. Soalnya kan karena kebanyakan broker itu orang-orang lihat karena aktif kita gitu ya karena kita sering sebar pamflet sering banget sebar pamflet, tapi itu sebenarnya yang ikut di kegiatan itu cuma beberapa orang, jadi kita di rolling. Jadi menurutku walaupun aku cuma 1 tahun di Genbi nggak terlalu padat banget sih jadwalnya gitu, jadi tetap bisa kita balancing antara di Genbi sama akademik sama di luar gitu. Keren sih, banyak kesibukan gitu ya kalau di Genbi. Nyambung nih, tadi kan Kak Nurma sempat nyenggol soal kultur. Aduh, boleh lah ya, spill dikit kultur yang ada di Genbi itu kayak gimana? Biasanya kan mungkin teman-teman penasaran sih, kayak emang di Genbi tuh kayak gimana gitu di dalamnya sebelum mereka kayak bener-bener pengen daftar atau join sebagai penerima BI. Iya, katanya itu kan di dalamnya teman-teman dengarnya, oh disiplin banget sih ini anak, dan nanti keluarnya bakal jadi orang bagus nih. Gimana menurut kakak? Aku dulu ya, karena aku cuma 1 tahun di Genbi, jadi mungkin 1 tahun ini yang aku rasain. Nah, selama 1 tahun di Genbi itu emang bener kulturnya itu yang menurutku agak shock. Itu yang pertama adalah kita nggak boleh telat, nggak boleh telat. Jadi semisal bener nggak boleh telat sama sekali. Semisal kita telat ya, itu nanti kita di depan teman-teman terus kita mengungkapkan mengakuan dosa kayak saya telat karena ini gitu. Nah, waktu di pintu depan camp itu udah berjejer absen itu udah misal ya Nurma kedatangan jam 17.45 gitu. Terus oke, tanda tangan gitu. Semisal nanti Nurma kedatangannya pukul 18.00 itu di lampu kuning, tapi kalau 18.01 itu di lampu merah. Jadi nanti pengakuan dosa aku. Jadi kita nggak boleh telat sama di Genbi. Terus kedua, karena kan kita habitnya yang pertama adalah disiplin. Disiplin itu bukan cuma waktu, tapi juga terkait proker. Jadi semisal nih kita udah dikasih proker ini, mau nggak mau kita juga harus tanggung jawab terkait jobdesk yang udah kita ambil gitu loh. Jadi semisal nih kita nggak bisa ikut jobdesk ini karena ada kegiatan di luar atau sakit lah atau apapun, kita harus cari ganti orang gitu loh. Jadi nggak ada alasan kamu dapet jobdesk ini terus kamu lari dari tanggung jawab gitu. Itu sih dari aku. Mungkin Kak Siti bisa menambahkan. Kalau mungkin sedikit nambahin aja ya. Kalau Karma kan udah nge-spill nih terkait dengan gimana di dalamnya kedisiplinan dan sebagainya, dan yang aku rasain orang-orang di Genbi itu sebenarnya pada profesional. Pada profesional, mereka melaksanakan job desk dengan luar biasa, tanggung jawabnya juga luar biasa. Kemudian kalau mungkin sedikit sharing aja ya dari aku, mungkin karena udah ngerasain juga di Genbi kayak gimana, dan waktu itu sempat kita juga, saya pribadi sempat magang di OJK itu enggak shock gitu, karena di OJK pun waktu itu malah kita absen tuh bukan hanya tanda tangan terkait ke jam kedatangan, tapi malah ada foto. Jadi langsung terekod. Jadi kayak saya bisa mengatakan kalau kita di Genbi itu kita udah simulasi kita bekerja kayak gitu. Gimana kita menghadapi dunia kerja. Selain kita dituntut untuk disiplin, kita dituntut juga untuk kerja secara profesional. Kalau ngomongin terkait dengan strukturnya, bagaimana koordinasinya sendiri, di sini saya rasa juga sudah 11-12 lah dengan company gitu kan. Dimana ketika saya di sini kan alhamdulillahnya dipercaya sebagai leader ya. Terkait dengan penjadwalan dan sebagainya itu semua adalah dari sekretaris saya. Jadi bisa dibilang kayak bener-bener sudah ditata dengan rapih kayak gitu loh. Jadi kita bisa fokus dengan job desk kita sebagai ketua, kita bisa belajar bukan belajar sih, lebih kepada fokus ada problem atau apa-apa. Nanti yang ngatur jadwal kita untuk ketemu sama teman-teman kepanitiaan itu adalah sekretaris. Jadi kita tinggal di follow up. Jadi kita bisa fokus nih sama pekerjaan kita. Dan itu ketika sekarang nih, alhamdulillahnya sudah bekerja juga, ya nggak kaget, malah kayak, ternyata apa yang saya dapetin waktu di Genbi, sekarang saya terapkan juga gitu. Jadi nggak kaget, karena udah ambil start terlebih dahulu dari teman-teman. Keren sih menurut aku.
Jadi itu tadi ya, apa aja yang tentang Gen B, mulai dari gimana cara seleksinya, terus kulturnya tuh apa aja, yang ternyata tuh aku cukup kaget gitu. Aku gak sedisiplin itu anak-anak Gen B, tapi keren. Berarti kalau kaget nyobain ya. Biar seru tuh. Aku sebenarnya udah nyoba sih. Gitu. Coba lagi lagi. Oh, Ada gitu. mahasiswa. Betul. Nah itu tadi ya, ini pesan buat teman-teman dan juga mungkin aku dan lainnya. Pokoknya jangan pernah putus semangat, putus asa, meskipun kalian udah nyoba tapi masih gagal, coba lagi. Kalau emang bukan di kesempatan Gen B, di kesempatan lainnya, betul kan? Pokoknya apapun kesempatannya bisa diambil, jangan sampai nggak dicoba apapun itu. Karena kalau kita nggak berani ambil risiko, ya kita nggak pernah tahu kita bakal ngerasain kayak gitu ya kan. Oke, segitu dulu ya episode kali ini. Thank you Kak Sidi, Kak Norma, aku Dinda, Dan aku Vina. kita pamit dulu dari episode kali ini dan nantikan episode selanjutnya dengan bahasan yang menarik lainnya. Oke, see you, bye.